Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Pencegahan stunting merupakan investasi yang penting dalam membangun sumber daya manusia jangka panjang. Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting, disusunlah panduan 8 aksi integrasi intervensi. Berikut ulasan 8 aksi integrasi intervensi gizi dalam mengurangi angka stunting. Dari video sebelumnya, kita telah mempelajari 3 aksi integrasi untuk penguatan perencanaan dan penganggaran. Saat ini, kita beralih ke 2 aksi integrasi yang berfungsi untuk memperkuat pelaksanaan konvergensi bagi keluarga sasaran melalui mobilisasi dan optimasi peran desa. Mari kita kaji bersama. Aksi integrasi 4, Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang peran desa. Sejalan dengan stunting sebagai prioritas nasional, pemerintah kabupaten kota perlu memastikan desa-desa di wilayahnya mampu berperan optimal dalam pencegahan dan penurunan stunting dengan melaksanakan berbagai kegiatan, baik kegiatan dengan dana desa maupun dengan sumber dana lainnya. Untuk mengoptimalkan peran desa tersebut, maka aksi integrasi 4, Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang peran desa perlu diterapkan sebagai usaha konkret dalam membantu desa memiliki dasar hukum yang kuat agar penanganan stunting, termasuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan, dapat diaktualisasikan secara maksimal. Aksi ini difasilitasi BPMD untuk menyusun peraturan baru atau merevisi peraturan bupati yang telah ada. Peraturan tersebut setidaknya perlu melingkupi penegasan kewenangan desa dalam konvergensi intervensi penurunan stunting, peningkatan alokasi APBDes untuk penanganan stunting, memfasilitasi kader pembangunan manusia, meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan penurunan stunting, penegasan peran camat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut. Aksi integrasi 5, Pembinaan kader pembangunan manusia. Upaya penurunan stunting sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima intervensi yang dibutuhkan. Dalam hal ini keluarga 1000 HPK. Untuk mengetahui di mana mereka berada, layanan apa saja yang mereka telah miliki, layanan apa yang masih mereka butuhkan, kendala apa yang mereka hadapi dalam menerima layanan, diperlukan kader di tingkat desa yang bertugas secara khusus melaksanakannya. Mereka dinamakan kader pembangunan manusia. Pemerintah kabupaten dan kota perlu melakukan pembinaan kepada kader pembangunan manusia ini agar hasil kinerjanya optimal sebagai aksi kelima. BPMBD atau OPD yang diutus oleh Bupati bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya KPM dan memastikan ketersediaan 3 aspek krusial, yaitu insentif KPM, pembiayaan operasional KPM, dan pembiayaan peningkatan kapasitas. Ketiga hal tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan keberlanjutan KPM. BPMD juga perlu memastikan agar kinerja KPM dapat disinergikan dengan program OPD, seperti memastikan OPD menggunakan data sasaran rumah tangga 1000 HPK yang telah diidentifikasi oleh KPM untuk manajemen program atau kegiatan, di mana KPM telah mengkonsolidasikan data tersebut dengan Posyandu, Badan Desa, Paskesdes, dan PAUD. Memastikan OPD menyediakan dukungan pengembangan kapasitas dalam memastikan kebutuhan OPD dalam menargetkan rumah tangga 1000 HPK. Mendorong koordinasi yang kuat antara KPM dengan pendamping program di desa dan unit layanan misalnya dengan puskesmas dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di desa. Setelah memastikan tersedia dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa, atau pembinaan kader pembangunan manusia yang merupakan aksi kelima, maka aksi selanjutnya ialah sistem manajemen data. Dalam aksi yang keenam ini, Bapeda bertanggung jawab mengkoordinir aksi ini. Aksi 6, Sistem Manajemen Data. Sistem manajemen data bertujuan untuk membantu Bapeda dan OPD agar memiliki data yang memadai, rinci, tepat, dan mutakhir
untuk proses pengambilan keputusan dalam upaya penurunan stunting. Pada aksi ini, Bapeda dan OPD memperbaiki ketersediaan dan kualitas data prevalensi stunting dan data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif sampai tingkat desa, serta meningkatkan akses bagi OPD lain untuk memanfaatkan data-data tersebut. Bapeda dan OPD melakukan perbaikan sistem manajemen data melalui 4 tahapan utama, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data. Pada tahap ini, Bapeda dan OPD memetakan kebutuhan serta ketersediaan data berdasarkan data awal pada aksi 1. Analisis situasi. 2. Penilaian sistem manajemen data. Pada tahap ini, OPD mereview kembali sistem data yang dimiliki untuk melihat cakupan intervensi dan prevalensi stunting. Dari review akan diketahui data yang tersedia, indikator yang diukur, siapa pengelola sistem, termasuk frekuensi pengumpulan data, dan mekanisme pelaporan data kepada OPD. 3. Penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan sistem manajemen data. Pada tahap ini, OPD merumuskan tindakan perbaikan berdasarkan hasil penilaian tahap sebelumnya. Perbaikan sistem manajemen data ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan atau pendampingan SDM dan pengadaan alat bantu dan fasilitas layanan. 4. Review terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data. Pada tahap ini, Bapeda dan OPD melakukan pemantauan terhadap kemajuan ketersediaan dan kualitas data serta kemajuan pelaksanaan tindakan perbaikan yang disepakati oleh OPD. Aksi integrasi 7, pengukuran dan publikasi stunting. Pada aksi 7, Dinas Kesehatan mengelola kegiatan pengukuran stunting untuk memperoleh data perkembangan status gizi anak sesuai umur dan sebaran prevalensi stunting sampai dengan tingkat desa secara periodik. Puskesmas menganalisis data hasil pengukuran dan menyampaikan hasil analisis tersebut kepada tenaga kesehatan di desa sebagai dasar untuk menentukan rencana tindak berupa konseling gizi dan intervensi kesehatan lainnya. Selain itu, Dinas Kesehatan memanfaatkan data sebaran prevalensi stunting untuk menganalisis faktor pemicu stunting di suatu wilayah dan potensi lokal yang dimiliki untuk mengatasi atau mengurangi faktor resiko. Selanjutnya, Dinas Kesehatan mempublikasikan hasil analisis ini untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat luas dalam gerakan bersama penurunan stunting. Aksi integrasi 8, review kinerja tahunan. Review kinerja tahunan bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran dari pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya dan mengidentifikasi perbaikan yang harus dilaksanakan pada tahun berikutnya. Sekretaris daerah memimpin Bapeda dan para OPD melakukan aksi ini. Tahap awal aksi ini adalah pengumpulan data kinerja program atau kegiatan, termasuk 8 aksi integrasi selama 1 tahun terakhir yang didapatkan dari laporan rutin OPD, laporan pelaksanaan anggaran, dan capaian target kegiatan dari berbagai instansi. Data kinerja digunakan untuk membandingkan rencana dan realisasi target capaian, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian untuk menilai program atau kegiatan mana yang efektif dan tidak efektif. Berdasarkan hasil review, Pemda menyusun tindak lanjut perbaikan perencanaan dan penganggaran intervensi gizi terintegrasi untuk tahun berikutnya. Pelaksanaan 8 aksi integrasi yang efektif akan mendorong tersedianya intervensi gizi yang semakin memadai dan meningkatkan cakupan rumah tangga 1000 HPK yang memanfaatkannya secara lengkap, sehingga mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Untuk itu, mari kita tingkatkan integrasi dan konvergensi intervensi gizi melalui pelaksanaan 8 aksi ini. Penanganan stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta berkomitmen dalam upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Cegah stunting itu penting.